Halo, ini Bunda Tutut mau cerita waktu remaja. Iya, waktu SD, TK sama SMP itu Mbak Tutut dekat dengan Siha, tetangga laki-laki satu sekolah. Waktu itu satu tetangga. Siha itu dari kecil sering mainan sama Mbak Tutut. Di SMP sering pulang bersama-sama Mbak Tutut, dan itu sering digonceng naik sepeda engkol. Habis gitu lulus sekolah pacaran dengan Ciha, sama waktu itu sering Mbak Tutut kerja, sering dijemputi kerja. Dia kuliah, sering main bareng, sering pulang dijemputi, sering keluar berdua, kadang sama teman-teman orang banyak. Lah, mulai dari kecil soalnya sering berdua jalan, sering mainan obong-obongan berdua, main koko, apa itu namanya, main si jago mogok, main loncatan, main kopral sama Siha. Lulus sekolah, kuliah, dia kuliah, saya kerja. Sering jemputi, sering mainan bareng, makan-makan bareng, pergi bareng. Habis gitu setelah saya dijemput dari kerja, makan-makan di restoran Kayun. Tut, besok kamu ke rumahku ya, soalnya kakakku datang dari Batam. Oh iya, saya minggu ke sana. Nggak taunya setelah saya ke sana, minggunya kan kakaknya pulang, kakaknya sama iparnya sama istrinya didampret sama istrinya. Kamu itu bukan pacarnya Siha. Siha itu mau saya kawinkan dengan anak ngaji, bukan kamu. Kamu nggak jilbaban, kamu orang apa? Dia mau saya kawinkan dengan si teman saya yang ngaji di masjid. Padahal yang ngaji di masjid itu anak barusan ikut remas juga, bukan khatam Quran juga, dia juga nggak bisa ngaji Al-Quran, cuman ikut remas. Dan orang yang dari Batam itu gak kenal sama orang Surabaya, belum kenal sama orang Surabaya, padahal saya penduduk Surabaya. Ngaji juga sholat tiap kerja di apotek juga sholat, di apotek juga ada ruku setiap kali sholat. Waktu itu memang saya seperti orang Cina, putih, bersih, juga ketua asisten apoteker. Pasien saya 70-100 setiap hari. Saya ketuanya, ngeracik, komputer. Itu saya baru dilantik 3 bulan jadi ketua. Saya paling muda sendiri, tapi dijadikan ketua sama apotekernya baru 3 bulan. Sebelumnya penanggung jawab OKT, obat keras tertentu. Pasien saya banyak, 70-100 yang cocok dengan obat saya. Saya ngobati, ngeracik komputer, ngopi resep, ngetik-ngetik, bikin puyer, bikin kapsul. Nggak taunya kamu harus putus dengan Siha. Kamu nggak jilbaban. Dia mau saya kawinkan dengan anak yang jilbaban, teman saya masjid. Langsung hati saya hancur, masa depanku hancur, karirku hancur. Nggak taunya minggunya saya kan keluar mau suruh ibu ngasih orson ke teman. Nggak taunya ketemu di jalan sama Siha. Tuh, kamu kemana? Saya nganterin orson ke teman saya. Oh iya, saya kalau gitu tak cuci pakaian, saya tinggal ya. Iya. Padahal dia nggak tahu kalau saya harus putus. Di tengah saya putus, saya mikir bingung, tabrakan, langsung natap aspal. Sini saya langsung rusak, wajah saya mau kerusak aspal. Ini saya langsung dijahit 9 cm mulai sini, dijahit dokter. Ini natap aspal, geleceran gowote, semua apa itu namanya, jaket saya geleceran getih. Mau dibawa ke Tambak Rejo, nggak ngatasi, maaf. Nggak bisa terima, nggak bisa ngatasi. Nggak bisa jahit
dagu katanya gitu. Oh ya udah, ini retak, ini retak, ini retak, ini retak. Akhirnya dibawa ke undaan, dioperasi di undaan. Dioperasi di undaan, dianterin adiknya Siha sama ibu. Nggak taunya habis kecelakaan seminggu langsung koma. Langsung saya mau meninggal itu. Itu siapa itu namanya? Bibi apa Bude yang sudah meninggal mau ngajak saya mati. Saya nangis, saya nggak mau mati, saya gitu. Saya masih terasa saya mau diajak Bude yang sudah meninggal. Saya nggak mau mati. Langsung saya koma itu, saya belum koma itu. Langsung itu habis kecelakaan, habis operasi seminggu langsung dibawa ke Karangmenjangan. Karangmenjangan kritis. Ditaruh di kejiwaan itu soalnya jiwanya terancam kata dokter. Nggak taunya di Karangmenjangan kata dokter, waduh ini nggak bisa ngatasi, ini jiwanya terancam. Bukan terancam, ini jiwanya tak tertolong, ini kanker otak. Padahal habis kecelakaan, bukan kanker otak. Dokter 25 itu nggak bisa ngatasi, buka tangan semua. Saya koma 2 minggu. Koma 2 minggu, dokter nggak bisa ngatasi, divonis kanker otak. Divonis kanker otak, di CT scan. Terus habis gitu itu otak saya itu apa namanya? Di listrik, dilihat denyutnya nada ritmenya itu sudah datar semua. Aduh, sininya nggak bisa ini katanya, nggak bisa ngatasi Bu saya. Dokter 25 saya koma 3 tahun, nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa jalan 3 tahun. Ibu ya nggak berani bangunin, nggak berani ngajak ngomong, meneng mingkem tidur, nggak bisa ngomong, nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa 3 tahun koma. Karangmenjangan sudah buka tangan, akhirnya dibawa ke Blitar, dibawa ke Tulungagung, dibawa ke Diri. Aduh nyawanya ini hampir meninggal Bu, ini nggak bisa Bu. Nggak taunya ayah pulang dari luar negeri. Loh, anakku kok gini, kok gak jadi balung kulit, kok nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa makan, nggak bisa bangun. Akhirnya dibawa ayah akhirnya ke Tulungagung, ke Lamongan, kemudian ke Trenggalek, kemudian ke mana itu namanya? Trenggalek, kemudian ke mana itu? Situ Bondo kalau nggak salah. Bondowo mana? Trenggalek, Tulungagung, Lamongan, ketiga orang pandai. Ketiga orang pandai, bajuku dibawa. Semoga penyakitnya Tutut bisa keluar dan Tutut bisa sehat dan bisa bangun. Akhirnya bangun sungguhan, bisa bangun. Habis bisa bangun, Tutut langsung sholat duha. Habis sholat duha langsung Tutut bisa bangun dan bisa bekerja.